Salam Pancasila. Halo Sobat Pancasila, ketemu lagi dengan saya Anggi Anggraini pada podcast Sampan, Salam Pancasila. Podcast ini merupakan wadah kita bincang santai terkait internalisasi nilai-nilai Pancasila. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Kita kedatangan Bapak Wali Kota Padang, Bapak Haji Fadli Amran BBA, yang merupakan salah satu kepala daerah termuda di Indonesia. Selamat siang Pak Fadli. Selamat siang Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koreksi sedikit, Wali Kota Padang panjang. Ada panjangnya Mbak Anggi. Baik, Pak Haji Fadli Amran, BBA, Wali Kota Padang Panjang, sudah bergabung bersama kita pada siang hari ini. Selamat datang Pak Terima Fadli. kasih banyak. Apa kabar? Baik sekali, luar biasa. Alhamdulillah bisa bergabung dengan kita ya Pak ya. Iya. Jadi di sela-sela kesibukan Bapak, saat ini kita di tengah berada di di satu acara besar. Pak Fadli menyempatkan untuk mampir di mini studio kita untuk sedikit berbincang dengan Sobat Pancasila yang ada di rumah pastinya ya. Insya Allah bisa memberikan insight kepada para Sobat Pancasila yang saat ini menyaksikan. Saya berusaha. Pak Fadli, iya. Sebagai seorang wali kota yang termuda, salah satu Tahun 2018 ya. Salah satu tahun 2018 ini tentunya merupakan suatu uniqueness dan kekuatan tersendiri sebagai wali kota, betul ya Pak ya? Dan kalau boleh tahu secara sederhana, apa sih tugas dan fungsi yang Pak Fadli lakukan sebagai wali kota Padang Panjang? Iya, tentu sebagai anak muda kita harus membawa perubahan ya. Saya bersyukur sekali menjadi salah satu wali kota yang di usia muda terpilih kan begitu ya. Mungkin salah satu keuntungannya adalah bagaimana anak-anak muda sekarang kan dekat sosial media. Kalau sekarang kan orang melek teknologi kan. Mau ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak pasti main Facebook, Instagram. Mungkin kayak saya kebanyakan postingan kali ya. Jadi orang banyak yang tahu kan begitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana dengan usia muda tentu orang berharap pemikiran-pemikiran yang berbeda dalam tanda kutip adalah perubahan menuju kebaikan kan begitu ya. Ini yang saya selalu terapkan walaupun perlahan-lahan, karena kalau kita berbicara pemerintah tidak ada yang sesuatu yang instan kan begitu ya. Tetapi bagaimana kita menerapkan nilai-nilai, khususnya saya sebagai dulu adalah aktivis ya, aktif di beberapa organisasi. Saya dulu juga adalah pengusaha dan tentunya menanamkan nilai-nilai yang saya dapati dari pengalaman saya kepada kota yang saya pimpin pada saat ini. Oh, jadi sebelumnya pengusaha juga nih ya Pak ya? Saya dulu pengusaha ya, tapi kebanyakan aktif di organisasi sih. Karena nggak sukses makanya jadi politikus. Pengusaha yang banyak kegiatan organisasinya hingga kemudian terjun ke dunia politik dan menjadi wali kota Padang Panjang. Gitu jadi dulu aktif di KNPI, di HIPMI, di Kadin, di KONI, kayaknya semua organisasi deh. Oh gitu, alhamdulillah. Banyak organisasi. Insya Allah banyak ilmunya juga Pak. Masih belajar. Baik Pak, tadi menarik ya mengenai Bapak bilang anak muda menawarkan suatu perubahan positif yang segar, kemudian lekat dengan sosial media. Nah, saya lihat di keseharian Bapak, saya ini teman-teman bukan off the record ya, silahkan direkord. Kita baru tahu narasumber ini barusan nih hari ini. Kemudian kita searching short time, and then kita lihat bahwa ternyata beliau ini aktif di Instagram. Dan situ pertama saya buka adalah posting beliau bernyanyi dengan putranya. Iya. Ya, jadi bukan tugas negaranya yang saya buka, tapi posting beliau bernyanyi dengan putranya. Di situ kita lihat bahwa memang beliau posting cukup bermacam-macam, salah satunya adalah keseharian beliau. Nah, kalau teman-teman jangan lupa di follow ya. jangan lupa di follow, like, komen gitu ya. Ya, jadi memang harapannya posting itu bisa mempengaruhi follower Bapak pastinya ya. Kira-kira dengan postingan-postingan itu apa sih Pak concern Bapak tuh tentang follower Bapak bisa mendapatkan nilai apa dari postingan Bapak di sosial media? Iya, jadi ini bukti bahwasanya siapapun sekarang bisa menjadi influencer ya, karena medianya sudah ada. Jadi anak-anak muda pun ketika ingin menanamkan nilai-nilai pribadinya ataupun apa yang dia percaya dalam dirinya, ini bisa approach melalui konten-konten di sosial media kan begitu ya. Kalau saya lebih memilih konten-konten yang tentu disukai oleh anak-anak muda karena saya berusia muda. Tetapi kalau Mbak search itu juga ada
alamat dari sosial media dari Kota Padang Instansi, Panjang, instansi ya. itu lebih formal lah. Iya, betul. Tapi kalau saya tadi seperti saya nyanyi sama anak saya itu kebetulan Kota Padang Panjang mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya. Jadi saya dapat piala dari Bu Menteri, kayak nggak asik begitu. Makanya saya nyanyi sama anak-anak menyampaikan bahwasanya luangkan waktu dengan anak-anak kita. Dan ini salah satu bentuk wadah untuk berekspresi ya. Jadi tentu kita mengencourage anak-anak muda yang betul-betul ingin memberikan sesuatu kepada lingkungannya. Kenapa tidak dimulai dari sosial media yang baik begitu ya? Jangan sebarkan hoax, jangan ujar kebencian, jangan sara apalagi ya, dan tentu bijak dalam bersosial media. Saya rasa hal-hal kecil ini yang tentunya nanti akan mencerminkan nilai-nilai yang akan kita expose kepada orang banyak begitu ya. Tapi kalau nilai-nilai kedisiplinan ataupun santun ataupun menyapa, senyuman saja itu tidak ada, bagaimana kita mau berpikiran ataupun juga ingin mempengaruhi lebih besar kan begitu ya. Jadi mulai dari hal-hal kecil dulu. Kalau saya mulai dari sosial media dulu kan. Dengan gitu. harapan bisa mempengaruhi, bisa flooding medsos dengan mencerminkan konten-konten kitanya positif, bagaimana ya. menjadi teladan dan menebarkan nilai-nilai karakter positif begitu ya. Siap, betul sekali. Ketika Bapak membuat suatu konten, ada nilai positif di situ yang bisa orang-orang ambil gitu ya. Tentunya let's say nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai yang memang tuntunan kita, nilai-nilai Pancasila begitu ya Pak ya. Nah kalau Bapak sendiri melihat generasi muda sekarang itu dalam bersosial media membuat konten, apakah sudah ada keinginan ke arah sana begitu? Apakah cukup banyak? Ya saya rasa anak-anak muda sekarang mempunyai cara-caranya sendiri ya, mempunyai cara-caranya sendiri dalam bagaimana mengekspresikan ya, apalagi nilai-nilai kepancasilaan ya. Saya yakin juga tidak banyak, tetapi kadang-kadang ini viral kan begitu, kadang-kadang yang negatif ini viral kan. Tetapi banyak sekali anak-anak muda yang mempunyai konten-konten positif, saya yakin itu. Namun mungkin kurang terekspos ya, yang terekspos kadang-kadang malah yang cenderung yang terekspos kadang-kadang yang cenderung viral kan begitu, viral karena ini negatif ataupun hal-hal yang mungkin kadang-kadang jenaka dan lain-lain. Tetapi saya yakin juga banyak konten-konten yang positif di luar sana, dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana anak-anak muda sekarang tetap ya berusaha untuk menjadi seseorang yang peduli terhadap lingkungannya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang egois ya, karena negara kita ini sudah cukup banyak mempunyai orang-orang egois ya. Apalagi kalau sekarang dibilang bonus demografi, anak muda yang produktif itu tentu yang peduli terhadap lingkungannya. Jangan sampai hanya memikirkan dirinya sendiri kan begitu. Jangan sampai juga kesempatan bonus demografi ini jadi sia-siakan begitu ya. Sementara itu semua tantangan tersendiri. Ketika kita menyikapinya dengan baik, maka itu menjadi kelebihan kita gitu ya Pak ya. Sekali. Nah, harapan Bapak nih terhadap teman-teman Sobat Pancasila yang ada dimanapun Sobat Pancasila berada, dalam menginternalisasikan nilai Pancasila melalui media sosial, mungkin bisa disampaikan Bapak? Ya, yang paling pasti sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, betul, Pak. Saya yakin kita semua orang beragama, kalau kita implementasikan dan taat terhadap agama-agama kita, ya pasti itu sudah mengimplementasikan kebaikan gitu ya. Kalau agama saya kebetulan Islam, hablum minallah, hablum minannas kan begitu ya, hubungan kepada Allah, Tuhan kita, hubungan kepada sesama manusia. Saya yakin kalau kita implementasikan sehari-hari, bagaimana kita bertoleransi, bagaimana kita menghargai satu sama lain, bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar kita, saya yakin ini sudah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan tentunya ini yang harus menjadi poin-poin penting dalam kehidupan anak-anak muda sekarang, bagaimana meniti untuk menjadi dewasa, ini betul-betul menjadi orang ataupun sosok yang betul-betul taat terhadap agama kita. Saya yakin turunannya pasti juga akan mengikuti begitu. Siap, baik Bapak. Ya, Sobat Pancasila ini Bapak baru menghimbau satu sila ya Pak ya, belum sila-sila yang lain ya. Ini kayak kita kurang ini waktunya ya. Tapi terima kasih Pak Fadli sudah mampir ke podcast Sampan, podcast Salam Pancasila, Wali Kota Padang Panjang. Nah, insya Allah kita bisa segera bertemu lagi pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Dan kembali Bapak menjadi narasumber untuk waktu yang tentunya lebih lama ya. Baik Pak, terima kasih banyak Mbak Anggi. Sama-sama, sukses selalu. Tetap semangat berkarya untuk daerah, untuk Indonesia pada umumnya. Insya Allah. Terima kasih banyak. Ya. Demikian Sobat Pancasila, podcast Sampan untuk edisi kali ini.
Sekian dari saya Anggi Anggraini. Salam Pancasila.